Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan, yaitu mengapa kemiskinan tampaknya menjadi sebuah siklus yang sulit diputuskan. Topik ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan kebijakan yang sering terkait. Dan juga di sini kita akan membahas dan mengupas tentang pola perilaku yang dilakukan oleh masyarakat secara individual yang tentu saja akan sangat berperan penting untuk kita bahas, supaya kita paham apa yang harus kita lakukan ke depannya setelah kita mengetahui hal-hal yang menyebabkan semua situasi yang kita bahas di sini. Jadi di sini kita akan mengupas 15 alasan mendasar yang jika dibiarkan dapat membuat seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan pendekatan logis dan analitis, kita akan melihat bagaimana faktor-faktor seperti pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, dan kebijakan pemerintah berperan penting dalam mempertahankan status ekonomi yang rendah. Pendekatan ini bertujuan memberikan wawasan tanpa menghakimi, melainkan untuk memahami akar permasalahan dan mencari celah untuk perubahan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, penting untuk menyadari bahwa setiap alasan yang akan diuraikan merupakan hasil analisis terhadap kondisi struktural dan sistemik yang terjadi di masyarakat. Dengan pemahaman ini, kita diharapkan tidak hanya memahami kenapa kemiskinan terjadi, tetapi juga bagaimana potensi solusi bisa diupayakan agar generasi mendatang memiliki kesempatan yang lebih baik. Mari kita mulai perjalanan ini dari alasan yang pertama, yaitu adalah pendidikan yang terbatas. Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membuka peluang kehidupan yang lebih baik. Namun, banyak daerah dan komunitas yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga kualitas pembelajaran tidak dapat bersaing dengan standar nasional maupun global. Ketika akses ke pendidikan berkualitas terbatas, anak-anak dan keluarga miskin akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk bersaing di dunia kerja. Tanpa pendidikan yang layak, mereka sulit menemukan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Keterbatasan pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Hal-hal tersebut sangat penting untuk membuka pintu peluang di era modern ini. Kurangnya pendidikan yang berkualitas juga menciptakan kesenjangan informasi antara kelompok yang lebih mampu dan mereka yang kurang beruntung. Kesenjangan ini semakin memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga siklus kemiskinan sulit untuk diputuskan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pendidikan mulai dari infrastruktur hingga kualitas pengajar menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan. Upaya ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali generasi muda dengan keterampilan yang dapat mengubah nasib mereka di masa depan. Kemudian alasan yang kedua adalah akses terbatas ke informasi dan teknologi. Di era digital saat ini, akses informasi dan teknologi merupakan salah satu pendorong utama kemajuan. Namun kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan seringkali terpinggirkan dari perkembangan teknologi dan informasi terbaru. Keterbatasan akses ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan informasi mengenai peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Tanpa informasi yang akurat, sulit pula untuk membuat keputusan strategis dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan akses informasi menciptakan kesenjangan antara mereka yang berada di pusat perhatian dan yang terpinggirkan. Ketika teknologi menjadi alat untuk mengakses peluang, kelompok miskin kerap tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat. Selain itu, minimnya pemahaman tentang teknologi juga menghambat kemampuan individu untuk mengoptimalkan potensi yang ditawarkan oleh dunia digital. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pada metode tradisional yang kurang efisien dan produktif. Upaya pemerataan akses teknologi dan literasi digital sangat penting untuk menjembatani kesenjangan ini. Dengan bantuan program pelatihan dan dukungan infrastruktur, diharapkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat memanfaatkan teknologi untuk meraih peluang yang lebih baik.
Kemudian, alasan mengapa orang miskin akan selalu miskin. Yang ketiga adalah keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Modal dan akses ke pembiayaan merupakan elemen krusial bagi seseorang untuk memulai usaha atau mengembangkan keterampilan. Bagi banyak orang miskin, keterbatasan modal menjadi penghalang utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Tanpa modal yang cukup, individu tidak dapat memulai bisnis atau berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan yang dapat membuka peluang ekonomi yang lebih baik. Akses pembiayaan yang terbatas ini menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha kecil menengah. Bank dan lembaga keuangan seringkali menetapkan syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini membuat mereka kesulitan mendapatkan pinjaman yang dapat digunakan untuk memulai usaha atau mengembangkan potensi diri. Keterbatasan modal juga berdampak pada kemampuan individu untuk menghadapi situasi darurat, seperti kebutuhan kesehatan atau perbaikan tempat tinggal. Tanpa adanya jaring pengaman keuangan, kemiskinan semakin melekat pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perbaikan sistem keuangan mikro dan pengembangan program kredit dengan bunga rendah sangat diperlukan. Dengan dukungan yang tepat, peluang untuk keluar dari kemiskinan bisa terbuka lebar bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Kemudian alasan yang keempat adalah lingkungan sosial dan keluarga yang tidak mendukung. Lingkungan sosial dan keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pandangan hidup seseorang. Di banyak kasus, keluarga yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi tekanan dan keterbatasan yang menghambat perkembangan individu. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar membuat anak-anak sulit untuk melihat adanya kemungkinan kehidupan yang lebih baik. Ketika norma dan ekspektasi terbatas, pola pikir untuk berubah pun sulit untuk tumbuh. Lingkungan yang penuh dengan keterbatasan dan stres seringkali menciptakan suasana pesimisme dan ketidakpercayaan diri. Hal ini membuat individu merasa terjebak dalam keadaan yang sulit untuk diubah, bahkan sejak usia dini. Selain itu, kurangnya role model yang berhasil keluar dari kemiskinan juga mengurangi inspirasi bagi generasi berikutnya. Tanpa contoh nyata tentang bagaimana mengatasi keterbatasan, mereka cenderung menerima keadaan yang ada. Penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung melalui program pemberdayaan komunitas dan pendidikan nilai-nilai positif. Dukungan keluarga dan masyarakat luas dapat menjadi katalis untuk memutus rantai kemiskinan. Kemudian alasan yang kelima, kenapa orang miskin akan selalu miskin adalah ketidakmampuan mengelola keuangan. Manajemen keuangan yang baik adalah kunci untuk mencapai kestabilan ekonomi. Namun banyak individu yang terjebak dalam kemiskinan justru mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengelola keuangan mereka. Kurangnya literasi finansial membuat banyak keluarga miskin sulit untuk merencanakan keuangan, menyisihkan tabungan, atau melakukan investasi kecil. Kebiasaan pengeluaran yang tidak terkontrol seringkali berujung pada kondisi ekonomi yang semakin buruk. Ketidakmampuan mengelola pendapatan juga membuat mereka rentan terhadap godaan hutang dan pinjaman dengan bunga tinggi. Situasi ini menciptakan lingkaran setan yang semakin sulit untuk dilewati. Banyak faktor eksternal yang turut mempengaruhi, seperti biaya hidup yang terus naik dan tidak adanya pendidikan keuangan sejak dini. Tanpa adanya pemahaman dasar tentang keuangan, perencanaan masa depan menjadi semakin menantang. Peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi dan pelatihan dapat menjadi solusi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, individu diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak untuk mengubah kondisi ekonominya. Kemudian alasan yang keenam adalah kurangnya kesempatan kerja yang berkualitas. Kesempatan kerja yang berkualitas sangat menentukan potensi seseorang untuk meningkatkan taraf hidup. Namun banyak masyarakat miskin menghadapi keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang stabil dan bergaji layak. Pasar kerja yang semakin kompetitif seringkali menuntut keterampilan dan kualifikasi tertentu yang sulit diperoleh oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau pelatihan yang terbatas. Hal ini membuat mereka harus menerima pekerjaan dengan upah yang minim.
Ketika pekerjaan yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar, individu terpaksa memilih pekerjaan informal yang tidak memiliki jaminan sosial. Kondisi ini semakin mengikis kemampuan mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan kebijakan industri juga turut berperan dalam membatasi kesempatan kerja. Tanpa adanya perlindungan dan dukungan dari pemerintah, kelompok rentan tetap berada di posisi yang kurang menguntungkan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan. Dengan begitu, peluang mendapatkan pekerjaan yang berkualitas bisa semakin terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat. Alasan yang ketujuh adalah kebijakan pemerintah yang tidak progresif. Kebijakan pemerintah memiliki dampak besar terhadap distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi di masyarakat. Kebijakan yang tidak progresif atau kurang berpihak kepada kelompok miskin dapat memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah ada. Banyak program pemerintah yang seharusnya menjadi jembatan untuk kesejahteraan malah belum mencapai sasaran karena birokrasi yang rumit dan alokasi sumber daya yang tidak merata. Hal ini menyebabkan dukungan yang diberikan tidak maksimal. Kebijakan yang tidak berpihak juga tercermin dalam kurangnya investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Akibatnya, kelompok miskin terus tertinggal dalam persaingan global. Selain itu, adanya kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit atau investor besar menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin. Hal ini membuat siklus kemiskinan sulit diatasi tanpa reformasi struktural yang mendasar. Reformasi kebijakan dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerataan kesempatan. Pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak untuk merancang program yang benar-benar menyasar akar permasalahan kemiskinan. Kemudian alasan yang ke-8 adalah diskriminasi sosial dan ekonomi. Diskriminasi dalam berbagai bentuk, baik itu berdasarkan ras, gender, atau latar belakang sosial seringkali memperparah kondisi kemiskinan. Masyarakat yang merasa terdiskriminasi cenderung memiliki akses terbatas terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Sikap diskriminatif ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan individu, sehingga menghambat mereka untuk mencapai potensi maksimal. Diskriminasi tidak hanya merusak rasa percaya diri, tetapi juga membuka pintu bagi praktik-praktik eksklusif yang merugikan. Banyak kesempatan yang seharusnya dapat diakses oleh semua orang malah tertutup bagi kelompok yang terpinggirkan. Hal ini membuat perbaikan kondisi ekonomi menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi secara kolektif. Lebih jauh lagi, diskriminasi dapat mengakibatkan segregasi sosial yang memperparah isolasi ekonomi. Ketidaksetaraan yang terjadi semakin mengunci kelompok tertentu dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk ditembus. Menghapus diskriminasi memerlukan upaya dari semua elemen masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal. Dengan membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keadilan, diharapkan peluang bagi semua kalangan dapat semakin merata. Kemudian alasan yang ke-9 adalah keterbatasan jaringan sosial. Jaringan sosial atau relasi seringkali menjadi modal penting dalam dunia kerja dan bisnis. Bagi banyak orang, keterbatasan jaringan mengurangi peluang untuk mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan atau peluang usaha baru. Masyarakat miskin biasanya memiliki akses yang lebih terbatas pada lingkungan profesional dan komunitas yang mendukung perkembangan karir. Akibatnya, mereka sulit untuk mendapatkan referensi atau dukungan yang dapat membuka pintu kesempatan. Jaringan yang kuat tidak hanya menawarkan peluang ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan moral dan motivasi untuk terus berkembang. Tanpa jaringan yang memadai, individu merasa terisolasi dan kesulitan mengatasi rintangan dalam mencapai kesuksesan. Kurangnya koneksi ini juga berdampak pada kurangnya informasi tentang inovasi dan tren industri terbaru. Hal ini membuat mereka sulit beradaptasi dengan perubahan di pasar kerja yang dinamis.
Untuk mengatasi keterbatasan jaringan, program pengembangan komunitas dan mentoring sangat diperlukan. Dengan memperluas relasi melalui pelatihan, seminar, dan komunitas profesional, peluang untuk meningkatkan kualitas hidup dapat terbuka lebih luas. Kemudian alasan kenapa orang miskin akan selalu miskin yang ke-10 adalah rendahnya tingkat literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola keuangan pribadi dengan baik. Sayangnya banyak keluarga miskin yang belum mendapatkan pendidikan keuangan yang layak sejak dini, sehingga mereka kesulitan membuat perencanaan ekonomi. Rendahnya literasi finansial membuat individu rentan terhadap keputusan ekonomi yang kurang bijak, seperti pengambilan hutang yang tidak terencana atau investasi yang beresiko tinggi. Kondisi ini semakin mengukuhkan posisi mereka dalam lingkaran kemiskinan. Tanpa pemahaman tentang konsep dasar seperti tabungan, investasi, dan pengelolaan hutang, mereka sulit memanfaatkan peluang untuk meningkatkan taraf ekonomi. Hal ini pun berdampak pada kemampuan mereka menghadapi situasi darurat secara finansial. Keterbatasan ini juga menurunkan kemampuan mereka untuk merencanakan masa depan secara matang. Kurangnya edukasi finansial berarti sedikitnya alternatif solusi ketika menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks. Peningkatan literasi finansial melalui program edukasi di sekolah maupun komunitas dapat menjadi jalan keluar. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Kemudian alasan yang ke-11 adalah budaya konsumerisme berlebihan. Budaya konsumerisme yang merajalela seringkali membuat orang terjebak dalam pola pikir untuk selalu mengutamakan kepuasan sesaat, meski harus mengorbankan tabungan atau investasi jangka panjang. Kebiasaan ini sangat umum, bahkan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Tekanan sosial dan iklan yang menggoda membuat individu merasa harus memiliki barang-barang mewah sebagai simbol status, meskipun kemampuan finansial belum mendukung. Akibatnya, banyak yang terjebak dalam hutang demi memenuhi keinginan semu tersebut. Kebiasaan konsumtif ini mengakibatkan alokasi pendapatan untuk kebutuhan primer semakin berkurang. Dengan demikian, kesempatan untuk menabung atau berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan pun terlewatkan. Budaya konsumsi yang berlebihan juga berdampak pada pola pikir generasi muda yang melihat materi sebagai ukuran keberhasilan. Nilai-nilai ini sulit untuk diubah jika tidak ada upaya edukasi dan sosialisasi yang tepat. Mendorong perubahan pola pikir melalui pendidikan dan kampanye kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang sangatlah penting. Dengan demikian, individu dapat belajar untuk lebih selektif dan bijak dalam mengelola keinginan serta kebutuhan mereka. Kemudian alasan yang ke-12 adalah ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dinamika ekonomi global terus berubah dengan cepat, terutama di era digital ini. Namun, individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki kapasitas atau akses untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Perubahan teknologi, inovasi industri, dan pergeseran pasar kerja memerlukan penyesuaian keterampilan yang cepat. Bagi mereka yang tidak memiliki dukungan pendidikan atau pelatihan, beradaptasi dengan perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri. Ketidakmampuan untuk mengikuti tren ekonomi modern dapat membuat mereka semakin tertinggal. Situasi ini memperkuat siklus kemiskinan karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau usaha yang lebih menguntungkan selalu berada di luar jangkauan. Kurangnya akses ke pelatihan keterampilan dan informasi terkini menjadi hambatan utama dalam proses adaptasi. Tanpa inisiatif pembaruan diri, pengetahuan dan keterampilan yang sudah usang membuat daya saing menurun secara drastis. Peningkatan program pelatihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat perlu digalakkan agar masyarakat dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan zaman. Upaya ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga memperkuat posisi tawar individu dalam pasar kerja. Kemudian alasan yang ketiga adalah pengaruh lingkungan dan geografis. Letak geografis dan kondisi lingkungan tempat tinggal seringkali mempengaruhi akses terhadap fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.
Wilayah terpencil atau kurang berkembang cenderung memiliki peluang yang jauh lebih terbatas. Masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran atau pedesaan seringkali harus menghadapi jarak yang jauh menuju pusat-pusat ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi dan layanan yang mendukung peningkatan kualitas hidup. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi membuat biaya hidup cenderung lebih tinggi dan peluang kerja lebih sedikit. Kondisi geografis yang tidak mendukung infrastruktur menjadi hambatan serius dalam memecah siklus kemiskinan. Faktor lingkungan juga berpengaruh pada akses ke sumber daya alam dan kesempatan investasi. Wilayah yang rawan bencana alam atau memiliki keterbatasan sumber daya seringkali mengalami stagnansi pembangunan ekonomi. Upaya pembangunan yang merata dengan memperhatikan potensi daerah secara spesifik sangat diperlukan. Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur, akses transportasi, dan pelayanan publik agar masyarakat di daerah tertinggal mendapatkan peluang yang sama. Kemudian alasan yang ke-14 adalah kurangnya akses kesehatan yang berkualitas. Kesehatan adalah modal utama dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun banyak keluarga miskin mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, yang berdampak langsung pada produktivitas dan kualitas hidup mereka. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah kurang berkembang membuat penanganan penyakit menjadi tidak optimal. Kondisi kesehatan yang buruk mempengaruhi kemampuan individu untuk bekerja dan belajar secara maksimal. Biaya pengobatan yang tinggi dan kurangnya asuransi kesehatan juga menjadi faktor penghambat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka seringkali harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya demi mendapatkan perawatan medis yang layak. Kondisi kesehatan yang tidak terjaga memicu siklus ketidakmampuan ekonomi, karena individu harus mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan, yang pada gilirannya mengurangi daya beli dan investasi pada masa depan mereka. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui program pemerintah dan kerjasama dengan sektor swasta sangat penting. Dengan kesehatan yang prima, individu memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi diri dan keluar dari jerat kemiskinan. Kemudian alasan mengapa orang miskin akan selalu miskin yang terakhir atau yang ke-15 adalah stigma dan psikologi kemiskinan. Stigma sosial yang melekat pada kemiskinan dapat berdampak besar pada psikologi dan motivasi individu. Label negatif yang terus-menerus diterima membuat seseorang merasa tidak layak untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Psikologi kemiskinan seringkali menciptakan pola pikir yang pesimis dan menyerah, di mana individu merasa bahwa kondisi yang ada adalah takdir yang tidak bisa diubah. Hal ini menyebabkan rendahnya aspirasi dan kepercayaan diri untuk mengejar perubahan. Stigma tersebut juga berdampak pada interaksi sosial, karena individu dari latar belakang miskin seringkali terasingkan dari lingkungan yang lebih mendukung dan berpeluang. Rasa malu dan minder membuat mereka enggan untuk mengupayakan perubahan dalam kehidupan. Pengaruh psikologis ini menghambat proses pembelajaran dan inovasi diri, karena keyakinan bahwa saya tidak bisa menjadi penghalang utama dalam meraih keberhasilan. Siklus ini pun terus berlanjut dari generasi ke generasi. Untuk mengatasi hambatan psikologis tersebut, diperlukan pendekatan pemberdayaan mental dan program dukungan psikososial. Dengan mengubah narasi dan meningkatkan kepercayaan diri, individu dapat mulai melihat peluang dan berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi kemiskinan. Mari kita tutup pembahasan ini dengan semangat untuk terus mencari solusi dan mengubah paradigma kemiskinan menjadi peluang pemberdayaan. Setiap pemahaman yang kita gali dari 15 alasan yang telah dibahas mengajarkan bahwa perubahan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan individu itu sendiri. Sehingga setiap langkah kecil menuju peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian dari Jejolok Finance. Wassalam.